Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiko Kanza Putranto dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian praktek mata pelajaran matematika peminatan yang berjudul rasionalisasi akar. Yang pertama ada definisi. Pada dasarnya bentuk akar merupakan kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat. Bentuk akar sendiri merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional atau sederhana maupun merupakan bilangan irasional. Bentuk akar biasanya identik dalam tanda akar seperti itu ya. Merasionalkan bentuk akar biasanya kita lakukan pada bentuk pecahan karena aturan aljabar mengharuskan kita tidak menggunakan penyebut pecahan dalam bentuk akar. Lalu ada syarat-syarat rasional. Yang pertama, pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang dari jumlah akarnya. Contoh, yang A, akar X atau X lebih besar dari 0 adalah bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya atau X sama dengan 1, nilainya kurang dari akarnya. B, akar X pangkat 5 kurang dari akarnya bukan bentuk sederhana karena pangkatnya 5 melebihi indeks akarnya. Lalu yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Contoh, yang A, akar X per X adalah bentuk sederhana. Yang kedua, 1 per akar X itu bukan bentuk sederhana karena terdapat bentuk akar di bagian penyebutnya. Lalu yang ketiga, di dalam akar tidak memuat pecahan. Contohnya, akar 7 per 2 itu bentuk sederhana. Lalu yang kedua, akar 7 per 2 namun akar itu menyeluruhi. Itu bukan bentuk sederhana karena di dalam akar terdapat sebuah bentuk pecahan. Lalu ada contoh soalnya. Contoh yang pertama, akar X pangkat 5. Bentuk akar X pangkat 5 belum sederhana karena pangkat bilangan pokoknya atau pangkat si X itu lebih besar dari indeks akarnya, yaitu 5 lebih besar dari 2 ya. Jadi untuk menyederhanakan bentuk tersebut kita jabarkan pangkat si X-nya. Karena indeks akarnya itu bernilai 2, maka bisa kita jabarkan seperti ini. Akar X pangkat 5 sama dengan akar X pangkat 4 dikali X pangkat 1. Lalu gunakan sifat bentuk akar jika ada operasi perkalian dalam akar bisa dipecah seperti ini. Akar X pangkat 4 dikali X sama dengan akar X pangkat 4 dikali akar X. Nah, akar X pangkat 4 itu sama aja dengan X pangkat 4 per 2, sehingga bisa disederhanakan menjadi X pangkat 2. Jadi, akar X pangkat 5 sama dengan akar X pangkat 4 dikali X sama dengan akar X pangkat 4 dikali akar X sama dengan X pangkat 2 akar X. Lalu contoh yang kedua ada akar 20. Akar 20 sama dengan akar 4 dikali 5 sama dengan akar 4 dikali akar 5. Jadi akarnya dipisah gitu. Terus kalau udah akar 4 itu sebenarnya bisa langsung ya karena akar 4 itu 2, tapi bisa juga dikecili jadi akar 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi hasilnya itu sama dengan 2 akar 5. Lalu contoh yang ketiga ada sederhanakan bentuk akar 1 per akar X. Untuk menyederhanakan bentuk akar tersebut, kita bisa kalikan dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebutnya. Karena penyebutnya itu akar X, berarti bentuk sekawannya itu akar X. Jadi penjelasannya seperti ini. 1 per akar X dikali akar X per akar X. Jadi karena penyebutnya akar X, jadi kita dikalikan dengan sekawannya itu yaitu akar X per akar X. Sama dengan akar X per akar X pangkat 2 sama dengan akar X per X. Lalu contoh yang keempat, rasionalkan bentuk akar 5 per 2. Pecah dahulu bentuk akarnya jadi seperti akar 5 per akar 2. Jadi akarnya itu dipecah jadi 2 gitu. Terus kemudian kalau sudah kita kalikan dengan bentuk akar sekawan pada penyebutnya. Jadi akar 5 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kenapa akar 2 per akar 2? Karena penyebutnya itu akar 2. Jadi dikalikan dengan akar sekawannya jadi akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya sama dengan akar 5 dikali 2 per akar 2 pangkat 2. Sama dengan akar 10 per 2. Lalu ada soal variasi. Soalnya adalah X pangkat 2 dikurang 3 per X min akar 3. Caranya yang pertama adalah kita harus kalikan dengan akar sekawannya, yaitu penyebutnya X min akar 3, jadi kita kalikan dengan X plus akar 3 per X plus akar 3. Nah, setelah itu hasilnya kita kalikan silang ya, karena seperti ini, A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita kali silang X kali X sama dengan X kuadrat.
min akar 3 dikali akar 3 hasilnya min akar 3 kuadrat. Sama juga dengan atasnya, tapi yang atasnya itu x kuadrat min 3 dikali x plus akar 3. Hasilnya x kuadrat min 3 dikali x plus akar 3 per x kuadrat min 3. Di sini ada yang sama ya, di sini ada yang sama, jadi tinggal kita coret aja dan hasilnya sudah ketemu di sini. Hasilnya adalah yang ini ya, x plus akar 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu banyak sekali kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.